Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I'm very good, thank you. Okay, uh, today we are going to learn English lesson, and now we are going to study chapter 4, and it's about ask for and give something. Yeah, after we have mid test in last weekend, so now we will continue in new chapter, and it is chapter 4. Are you ready? Okay, let's check this out. Yeah, for basic competence in this chapter, ya kompetensi dasar di pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita bisa merespon instruksi sangat sederhana. Ya, tentunya seputar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bercakap-cakap yang melibatkan tindak tutur untuk meminta dan memberi barang. Jadi nanti ada listening dan reading, ya. Kemudian untuk listening dan speaking. Untuk yang reading dan juga writing nanti pertemuan di sesi berikutnya. Oke. Ya, tujuan pembelajarannya harapannya adalah students are able to identify and use the spoken expression to ask for and to give something. Bagaimana para siswa bisa mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan secara lisan untuk meminta dan memberi sesuatu atau memberi barang atau benda. Ya. Seperti apa bentuk pembelajarannya? Okay. Activities: listen and repeat after me. A can of Coke. A can of Coke. Ya, repeat at your own houses. A roll of tissue. A roll of tissue. A bar of soap. A bar of soap. A spoonful of coffee. A spoonful of coffee. A slice of bread. A slice of bread. A loaf of cake. A loaf of cake. A box of milk. A box of milk. A teaspoon of sugar. A teaspoon of sugar. A bag of detergent. A bag of detergent. A bunch of spinach. A bunch of spinach. A tube of toothpaste. A tube of toothpaste. A bottle of ketchup. A bottle of ketchup. Ya, itu tadi some examples of the quantifiers. Jadi tadi adalah contoh-contoh dari barang-barang atau benda-benda di mana didahului oleh pembilang atau ukuran dari barang-barang tersebut, ya. Contohnya tadi ada a can of Coke. Jadi ada barangnya yaitu soda, kemudian pembilangnya atau ukurannya a can of Coke, yaitu sekaleng soda. Ya, jadi a can itu sekaleng, can itu kaleng, e-nya jadi sebuah atau satu. Jadi a can bermakna sekaleng of Coke, soda, gitu ya. Begitu juga dengan barang-barang atau benda yang lain. Bisa kita gunakan dengan menggabungkan quantifier atau unit of measurements, ya. Jadi ukuran atau pembilang di sebelum benda tersebut. Ada lagi yang lain, ya, banyak ini contohnya. Ada a roll of tissue. Roll apa? Segulung. Tisu, jadi segulung tisu. A bar of soap. Sebatang sabun. A spoonful of coffee. Sesendok kopi atau sendok makan kopi. A slice of bread. Seiris roti.
Ya, a loaf of cake, sepotong ya atau sebatang yang biasanya ada kue yang bentuknya seperti bantal gitu ya, sebantal kue atau sepotong kue. A box of milk, sekotak susu. A teaspoon of sugar, sesendok teh gula. A bag of detergent, sekantong deterjen. A bunch of spinach, seikat bayam. A tube of toothpaste, sebungkus pasta gigi. A bottle of ketchup, sebotol saus. A glass of juice. Ya, ini contoh yang lain. Jadi kalau di buku tidak ada ini, a glass of juice, a glass of orange juice, a glass of avocado juice ya. Jadi segelas jus, segelas jus jeruk dan lain sebagainya. A bowl of noodle. Bowl itu semangkok ya. A bowl berarti semangkok of noodles. Mie, semangkok mie. A plate of fried rice, sepiring nasi goreng ya. Jadi kalau barangnya satu berarti pakai e. Tapi kalau barangnya lebih dari satu, misalnya ada bilangan tertentunya, 2 piring, 2 gelas, berarti kita tambahkan two gitu ya. Two, misalnya 2 mangkok mie, jadi 2 bowls of noodle. 2 gelas jus, berarti 2 glasses of juice gitu ya, dan seterusnya. Itu contoh-contoh quantifiernya, di mana ask and give for something ini, jadi meminta dan memberi sesuatunya ini kita hubungkan dengan pembilang atau ukuran dari benda-benda atau barang tersebut ya. Okay, next. Yeah, now speaking, act these dialogues, and please you can act or you can dialogue. Yeah, you can practice the dialogue. For example, dialogue 1 between Alisa and Ian. Hello Ian, can I help you? Hi Alisa, I need a tube of toothpaste and 2 rolls of tissues. Could you give me them? Okay, is that all? Could I have 2 loaves of bread and a bag of detergent, please? Detergent, bread, anything else? That's all. Thank you. You're welcome. I repeat one more. Hello, Ian. Can I help you? Hi, Anissa. I need a tube of toothpaste and 2 rolls of tissues. Could you give me them? Okay, is that all? Could I have 2 loaves of bread and a bag of detergent, please? Detergent, bread, anything else? That's all. Thank you. You are welcome. What about dialogue 2? Coba sekarang kita perhatikan dialog yang kedua. Ezra is shopping at Mr. Paulin's store. Jadi Ezra sedang berbelanja di Tuan Parlin, di tokonya Tuan Parlin. Good morning, Mr. Paulin. Morning, Ezra. Can I help you? Yes, sir. Could you give me 2 bars of soap, please? Sure, here they are. Anything else, Ezra? Could I have a box of milk and a tube of toothpaste, please? Certainly. Here you go. How much is all together? 20,000 rupees. Here's the money, sir. Thank you, Ezra. You are welcome, sir. You are welcome. Ya, jadi di sini ada 2 contoh dialog. There are 2 examples of dialogues. In this dialogue, kita bisa lihat kalimat yang bergaris bawah itu adalah inti dari ungkapan untuk meminta barang atau benda tadi. Ya. Jadi di sini ada could you give me, kemudian could I have, itu contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk ask for something. Ya, itu 2 contohnya.
Nah, penjelasannya, jadi ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk ask for something, diantaranya dengan can you give me bla bla bla. Jadi kalau digabungkan dengan yang quantifiers dan barang tadi, misalnya can you give me a bar of soap, can you give me a roll of tissues, can you give me a bowl of fried rice, ya. Atau yang lebih sopan, could you give me a bar of soap please, ya. Could I have a tube of toothpaste please, gitu. Jadi di akhirnya ada please-nya, kemudian diawali dengan could you give me bla 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 please, gitu ya. Do you understand my students? Ya, I hope you can understand well. Nah, kalau ada permintaan berarti ada ungkapan juga untuk memberi. Jadi ada ask for and give something. Nah, ungkapan memberinya ini berarti respon atau tanggapan dari orang yang dimintai barang atau benda tadi. Ya, jadi kalau konteksnya tadi ada yang di dialog kedua ya. Nah, yang dialog kedua ini kan si Ezra ini sedang berbelanja, sedang mau belanja di tokonya Mr. Parlin. Artinya apa? Meminta barang di sini berarti mau membeli barang, begitu kan? Nah, sehingga untuk mengungkapkan to give something-nya, meresponnya bisa dengan ungkapan diantaranya adalah sure, tentu, here it is, ini dia barangnya. Atau yang lain certainly, oh iya tentu, okay, yes of course, ya. Alright, nah itu diantara ungkapan-ungkapannya ya. Tadi di dialog ada di situ ya. Certainly, here you go. I know itu ungkapan untuk memberi barangnya, seperti itu. Ya, yang dialog pertama juga ada. Seperti itu ya. Oke, ini di sini ada nih. Nah, itu dia untuk penjelasan dari penggunaan to ask for and give something. Nah, kemudian Bapak tambahkan satu hal lagi di sini, yaitu untuk menanyakan daripada harga, ya. Nanti mungkin penjelasannya akan lebih detail di sesi berikutnya. Di sini ada kata atau kalimat how much is altogether, berapa harga semuanya, ya. Kenapa di sini bukan how many? Ya, kita masih ingat dulu bedakan penggunaan antara how many dengan how much. Ya. Kalau untuk menanyakan harga berarti menggunakan how much. Kalau untuk menanyakan jumlah barang itu berarti how many. Ya, jadi bisa dibedakan how many dengan how much. Kalau how much itu untuk menanyakan harga. How much is altogether? Jadi 20.000 rupiah. Berapa harga semuanya? Harga semuanya adalah 20.000 rupiah. Seperti itu ya. Itu sedikit tambahannya. Nah, okay, and please do exercise page 77. Kalian bisa menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi ini dengan mengerjakan latihan halaman 77 dan halaman 81 sampai dengan 82 at your book, pada buku kalian masing-masing. Jadi kalian kerjakan di buku paket juga nggak apa-apa. Ya, di situ halaman 77 kalian tinggal mengisikan, ada kata-kata di sampingnya, ada yang quantifiernya, ada yang sebuah, ada yang beberapa macam. Nah, tinggal kalian masukkan ke dalam dialog yang ada. Dan juga halaman 81 sampai dengan 82 itu kalian juga tinggal memasukkan quantifiersnya atau bendanya ya. Di halaman 82 juga sudah terdapat pilihan jawabannya, tinggal kalian mematchingkan saja. Oke, I think that's all for today's meeting ya. Bapak simpulkan bahwa pada chapter 4 ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah untuk merespon ya, bagaimana nanti kalian bisa mengidentifikasi dan
memahami ungkapan-ungkapan sederhana untuk menanyakan, ya, meminta barang atau benda dan juga memberi barang atau benda. To ask for and give something. Ya, benda-benda tadi di sini ditambahkan dengan pembilang atau ukuran-ukuran dari benda-benda yang ada, ya, seperti slice of bread, ya, a bar of toothpaste, a tube of toothpaste, a bar of chocolate, dan yang sebagainya, ya. Okay, I think that's all for today's meeting. I hope you can understand well and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.